Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, langsung saja pada malam ini kita akan memulai diskusi kelompok tugas mengenai materi akuntabel. Di mana di sini terdapat 3 soal. Dan langsung saja kita ke soal yang pertama. Saya baca dulu soalnya ya. Ya. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengar istilah kata responsibilitas dan akuntabilitas. Kedua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Apa yang membedakan antara responsibilitas dan akuntabilitas dilihat dari pengertiannya. Dan berikan pendapat kelompok Anda. Frida, Jadi, tadi kau sudah jelaskan apa itu responsibilitas, ada akuntabilitas. Bisa ya, kita mulai diulang? dari pengertiannya dulu. Ada pendapat dari siapa? Alfrida dulu? Ya. Alfrida. Ya. Oke, Kak. Responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Kewajiban untuk bertanggung jawab. Kewajiban untuk bertanggung jawab yang berasal dari individu. Yang berasal dari individu. Ya, yang berasal dari moral, yang berasal dari moral individu. Ya, sedangkan akuntabilitas itu kewajiban yang bertanggung jawab. Kewajiban yang bertanggung jawab. Salah Kak, salah. Sorry, bukan. Kewajiban untuk bertanggung jawab. Kewajiban bertanggung jawab. Kewajiban untuk menjawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Amanat dia. Ya, jadi kayak ini di sini Kak, seperti yang saya bilang tadi itu kayak kalau ini responsibilitas itu tanggung jawab yang muncul dari diri kita sendiri. Maksudnya kayak sekarang kan kita kerja tugas, pokoknya kita berpikir untuk harus tugas ini selesai. Tapi kalau akuntabilitas itu kita harus bertanggung jawab ke bukan cuma diri kita sendiri tapi institusi atau kayak kalau misalnya kita kerja di rumah sakit, ya kalau kita kerja di rumah sakit kan bukan cuma diri kita yang harus, maksudnya memang kita harus bertanggung jawab secara individu, tapi kita juga akan mempertanggungjawabkan yang kita kerjakan ke atasan, ke masyarakat juga sebagai stakeholder kita. Berarti di sini bisa ditulis pertanggungjawaban di itu. Kalau responsibilitas itu tanggung jawab. Kalau akuntabilitas pertanggungjawaban. Iya, mungkin itu sudah bisa di ini Kak, ditulis di perbedaannya menurut kelompok kan? Oh iya dia. Ya habis. Kalau menurut Saudara Hamzah, saudara. Oke. Menurut saya sih enggak terlalu mengerti ke ini bahasa-bahasa yang apa di. Yang jelas dalam pengertian saya itu tentang responsibilitas itu adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang diinginkan.
dipertanggungjawabkan. Apa yang? Kewajiban yang dipertanggungjawabkan atas apa yang diinginkan. Itu menurut saya yang pengertian responsibilitas. Misalnya, kayak dibilang Alfrida tadi, yang harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, ya harus di-store sebelum jam 24 sebentar. Mungkin bahasanya Alfrida lebih simpel, maksudnya lebih sesuai di kamus EYD. Iya. Tapi sebenarnya maknanya sama di. Ya. Sama Ji. Oke. Nah, kalau misalnya yang akuntabilitas itu berartinya usaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang ingin dicapai terhadap organisasi atau tempat benang bekerja. Misalnya dalam basic saya kan di laboratorium. Nah, di laboratorium itu terhitung dari sampel yang masuk sampai hasil yang keluar. Dari sepanjang perjalanan sampel yang masuk sampai hasil yang keluar itu, disitulah titik pertanggungjawabannya yang bertitik di akuntabilitas. Itu menurut saya. Dan di sepanjang proses dari pengambilan sampel sampai keluar hasil, disitulah titik pertanggungjawaban saya di akuntabilitas. Proses awal sampai akhir di. Proses awal sampai akhir. Itu ada bahasanya, maksudnya. Iya. Proses hasilnya itu. Nah, di situ pertanggungjawaban yang akuntabilitas saya sebagai jadi intinya di sini kayak kalau responsibilitas kayak kewajiban tak yang harus dilaksanakan begitu, yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Maksudnya tanggung jawab tak atau tugas tak, kewajiban tak. Iya, responsibilitas juga sebenarnya sih kewajiban, tapi kayak lebih merujuk ke individu kita sendiri. Kita sendiri, kewajiban kita sendiri kan? Iya, cuma kita sendiri mau selesai mau tidak, ya itu kan terserah kita. Kita sendiri. Tapi kalau misalnya akuntabilitas, kewajibannya lebih luas, rujukannya lebih luas. Ini harus dipertanggungjawabkan ke atasan, ke masyarakat. Misalnya kayak begini, di laboratorium kan ada penanggung jawab itu misalnya memberikan tugas ke saya. Nah, dalam tugas itu saya harus bertanggungjawabkan. Ya. Itu maksudnya akuntabilitas. Tapi kalau misalnya Kak Hamsa tidak selesaikan, ujung-ujungnya bukan cuma Kak Hamsa yang kena nanti, tapi penanggung jawabnya juga kena. Iya, begitu. Ya, itulah makna. Iya, nanti dia. Contohnya dalam ikut kerja. Kata-katanya di. Oke. Perbedaannya berarti jelas nih di pengertian saja, disimpulkan di situ nanti. Iya Kak. Iya Kak. Oke, karena waktu tinggal sedikit, kita langsung ke nomor 2. Waktunya tinggal sedikit. Nah, seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas? Yang mana soalnya tadi? Nah, ini intinya. Publik masih sering ditemukan keluhan masyarakat. Ya tinggal dikembangkan, maksudnya dengan peneras di setiap individu, masalah yang kayak
keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik, kayak bank berbelit-belit, bisa diminimalisir, bahkan bisa dikembangkan. Iya, kalau saya sih menurut begitu dengan akuntabilitas di setiap individu petugas, masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, misalnya kayak ini kerja yang berbelit-belit, tidak efisien, bisa dirubah menjadi lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya itu Dik. Iya. Coba Alfreda apa? Dari saya itu kan akuntabilitas, fungsi utamanya akuntabilitas itu kan ada 3 ya. Menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini merujuk ke soal Alfredana. Kita merujuk ke soalnya. Iya. Nah, kan di sini dibilang itu dalam hal pelayanan publik masih sering ditemukan berbagai keluhan masyarakat. Nah, seberapa penting sih akuntabilitas publik di sini? Menurut saya sangat penting ya. Harus penting dalam artian harus akuntabilitas publik ini diterapkan karena akan berdampak sebagai ke citra ASN atau pemerintah yang menjadi buruk kalau kan kita enggak menjadi buruk, berdampak ke masyarakat yang tidak percaya. Halo? Ya. Ya, Kak. Ini sebenarnya jawaban pertama dengan jawaban kedua ini bisa digabung dari satu paragraf. Iya, Dik. Ini dampak positifnya di atas, di bawah dampaknya di atas, dampak negatifnya di bawah. Kalau misalnya akuntabilitas diterapkan, ini masalahnya yang nomor 1 jawabannya. Kalau misalnya tidak diterapkan, jawabannya Frida yang terjawab. Iya. Kalau begini masalahnya. Oke. Nanti Bu Erin yang gabung. Iya. Nanti digabung. Ya. Yang jelas mengerti ini, maksudnya yang pertama itu sisi positif, yang kedua sisi negatif. Oh, yang ini positif, ini negatif. Iya. Akibatnya. Ya, dampaknya. Akibatnya kalau akuntabilitas publik itu tidak diterapkan. Ya. Iya, oke. Ya. Jelas nih nomor 2, Dek. Nanti kita jelas nih karena kita nanti mau gabung nih. Cocok nih karena kita akan menyatukan pendapat. Jadi cocok nih. Ya. Oke. Nomor 3. Nomor 3 itu yang kan masalah KKN. Yang mana itu akuntabilitas? Itu dulu. Yang mana sebenarnya yang dimensi akuntabilitas yang mana itu? Ada, Kak. Ada di materi akuntabel, Dik. Buka halaman 35. Salah. Halaman 35 kalau keseluruhan. Kalau yang tertulis di halaman itu halaman 29. Info waktu. Info waktu. Oh iya. Dalam mengerti kalau akuntabilitas, dimensi akuntabilitas itu ada 3. Apa itu, Afrida? Tunggu dulu, Kak. Aku buka dulu mau. Ada di buku. Bisa kamu dulu di screen.
Bisa kok saya. Dimensi-dimensi akuntabilitas. Karena kita harus mengerti juga dulu. Dimengerti dulu apa itu dimensi akuntabilitas, itu jenisnya apa. Jadi nanti kalau sudah ditahu baru masuk ke soalnya yang anti korupsi begitu. Ya, dia Kak. masuk akuntabilitas apa? Di sini itu akuntabilitas itu ada akuntabilitas dimensi akun kejujuran. Ya, oke, itu ada yang ada nomor 2 lagi. Akuntabilitas hukum ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kemudian yang kedua itu akuntabilitas proses. Proses, ya, oke, cocok. Ini terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Ini pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian ada akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Kemudian ada akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait pertanggungjawaban yang diambil DPR untuk dan masyarakat luas. Iya. Nah, tinggal dari mana dimensi yang sesuai itu, Kak, yang di soalnya? Iya, akuntabilitas proses. Ya. Iya, karena jelas di situ kolusi, korupsi, nepotisme. Iya. Akuntabilitas proses dia. Iya, karena ini akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya KKN. 1 minute. Silakan sudah ditutup. Juga? Tutup nih. Sudah juga, Kak. Berarti di sini jawabannya akuntabilitas proses di yang nomor 3. Ya, betul. Ya, Kak. Ya, oke. Sudah habis. Kita tutup diskusi pada kali ini dengan ucapan terima kasih. Semoga hasilnya baik. Terima kasih, Kak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. See you tomorrow. Yuk, semangat besok kerja.